Kuburan adalah kotak amal. Ini sekarang ada kotak amal kan? Ada kotak amal kan? Biasa kita isi ini. Sebenarnya kotak amal hakiki yang benar adalah kuburan. Apa yang kita isi di dalam kuburan itu yang akan nanti nampak, itu yang akan keluar. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Quran sebenarnya lagi isi kotak amal, lagi bersedekah walaupun kotak Sunda Kelapa, tapi sebenarnya kita isi kotak kuburan. Karena dia bentuknya kan kotak kan, berarti sebenarnya kuburan itu kotak amal kita yang benarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita bersedekah, saat kita beramal salih, ingatlah harus kita berusaha ikhlas, karena kuburan itu tambat kita ketemu amal salih kita. Bukan hanya di akhirat, nanti di akhirat Bapak Ibu pasti lebih mulia. Jadi kita ingat, dunia ini Bapak Ibu jangan harap balasan dari Allah. Orang berbuat amal salih, Allah melipat ganda 10 kali lipat kan? Sekarang karena orang-orang lagi susah, katanya suruh bersedekah, akan Allah ganti 10 kali lipat. Dia sekarang berfikir kalau bersedekah 100.000 akan Allah ganti 1 juta. Walaupun betul Allah ganti 1 juta, tapi itu Bapak Ibu bukan namanya balasan pahala dari Allah. Itu namanya berkah keikhlasan taat kita. Pahalanya kapan? Kapan dibalas? Nanti di alam kubur kita dapat cahaya amal salih kita yang menari kehidupan kita. Nanti di hari akhirat Allah balas. Jadi kita nanti sendiri akan melihat dengan mata kita sendiri sejauh mana amal salih kita dilipat ganda oleh Allah. Malah ada orang datang, ya Allah, Allah tunjukkan, ini amalmu. Dia lihat seperti tinggi gunung-gunung. Ya Allah, saya tidak pernah berlaku seperti ini. Saya tahu diri memang beramal salih, tapi tidak sebanyak ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidak sebanyak ini, tapi karena engkau pas beribadah ikhlasnya luar biasa, aku nerima ibadahmu dan aku pelihara dan tanamkan sampai menjadi seperti ini. Itu semuanya berkah ibadah kita. Berarti Bapak Ibu, kalau dapat rizki yang berkah karena kita taat, kalau kita dapat jodoh yang baik karena kita taat, kalau kita dapat usaha yang lancar karena kita taat, ini semuanya namanya berkah taat kita. Sebaliknya, kalau kita dapat sebuah cobaan, sebuah musibah, berita buruk yang mengganggu aktivitas kita, anak bandal, suami kadang-kadang macam-macam, istrinya tak jelas, ini semuanya namanya keburukan maksiat kita. Malah kata Imamul Hasan al-Basri, kalau saya tahu apakah berdosa dan maksiat, saya melihat akhlak istri dan binatang. Binatangnya, karena orang dulu kan naik kuda, naik unta. Dia bilang kalau kuda dan unta saat saya menjadikan kendaraan untuk berjalan, kalau dia lagi tidak stabil, tidak tenang, saya ingat, bukan salah dia, dosa apa yang saya lakukan sampai kendaraan saya tidak tenang. Dosa apa yang saya lakukan sampai istri saya tidak mau turuti? Dosa apa yang saya lakukan di hadapan Allah, barangkali dosa lalu yang kita lupa, sampai akibatnya menuju kepada anak kita. Ya Allah, ada apa? Sekarang kita kadang-kadang suka salahin anak kita, anak nakal, anak bodoh, anak bermacam-macam. Ibu sudah capek, bapaknya sudah capek, kamu masih begini mulu. Tapi sebenarnya yang membuat dia, yang seharusnya kita sebelum melemparkan kesalahan kepada seorang, harus kita tanya diri, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan sampai anak saya seperti ini? Kalau masih kita ingat dosa itu, berarti kita segera bertaubat. Kalau kita lupa dosa berlaku kita, tetap juga beristighfar dan taubat. Ya Allah, jangan menjadi bandal anak saya dan nakalnya anak saya akibatnya dosa lalu saya. Jadi sebenarnya berita yang luar biasa bagi kita adalah faman zuhziha, yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu baru kabar gembira, itu baru kabar baik bagi kita semua.